Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton YouTube, para subscriber dimanapun berada, kembali lagi dengan channel saya si Mogok. Di video kali ini saya akan membahas masalah kiprok motor dengan pin 4 kaki. Pinnya cuma 4. Kalau teman-teman ini dibilangnya kiprok ya, kalau saya ya regulator. Nah, di dalamnya ada dua fungsi komponen, yaitu buat pengecasan sama ke arah lampu, dari sepu lampu mau ke arah lampu. Dua kegunaan di sini, pengecasan sama ke arah lampu. Kalau pengecasan itu adalah buat mengarahkan ke arah pengecasan, merubah arus AC menjadi DC. Kalau yang lampu, menstabilkan arus yang besar menjadi kecil di sini, di netralisir sama kiprok ini menuju ke lampu biar lampu nggak cepet putus. Makanya distabilkan di kiprok ini. Ini kalau ini error, lampu putus mati bro. Casanya error, tidak ngecas atau voltage, kelebihan casan charger itu bisa masalahnya di sini. Oke, makanya pahami masalah kiprok. Tonton sampai selesai, jangan di skip-skip, nanti gagal paham lagi. Ini tutorial ini saya mau membetulkan di tutorial sebelumnya masalah memahami pengapian AC. Itu saya salah bikin skema karena saya fokusnya sebenarnya ke jalur pengapian AC ke arah CDI. Saya buat tambahan buat ke kiprok, ngejelasin bahwa kiprok jalur kelistrikan di pengapian AC tidak berpengaruh ke CDI karena ada spool tertentu. Karena saya menggambarnya mungkin terburu-buru atau terlalu semangat naruh skema pinnya, itu salah teman-teman. Setelah saya upload ternyata wah salah. Mau gimana lagi, udah diupload kan ya. Di sini saya akan betulkan jalurnya ya. Makanya simak baik-baik. Tonton video sebelumnya tentang pahami pengapian AC. Oke, di sini tutorial ini fokusnya untuk mengetahui jalur pin-pin yang ada di sini, 4 pin ini. Jalurnya apa aja, dari 10 lampu, 10 cas yang mana, masa yang mana, yang ke aki yang mana, pinnya yang mana kan. Makanya simak baik-baik teman-teman. Yang belum subscribe dulu videonya, klik loncengnya biar dapat notifikasi video-video baru dari saya. Yang udah subscribe mudah-mudahan dikasih kesehatan selalu, umur yang panjang, rezekinya dimudahkan, amin. Kalau orang sering berbagi, insya Allah rezekinya bertambah terus, amin amin amin. Oke, sebelumnya saya akan mengecek jalur pin yang mana dulu ya. Sekalian, apakah kiprok ini masih baik atau tidak ya. Kita makanya simak sampai selesai. Saya menggunakan multitester yang manual, nanti dibantu dengan multitester digital cara mengecek jalur yang ini. Kita mengecek jalur kiprok yang mana, jalur yang buat ke lampu yang mana. Maksudnya jalur yang ngecas mana, ke lampu yang mana. Biasanya kalau jalur yang ke casan itu cek di bolak-balik, ini pin ini ke pin ini. Itu sebentar. Itu satu kali bergerak jarum ini. Kalau yang buat ke sepu lampu ke lampu itu dicek di bolak-balik. Maksudnya ini ke sini, ini ke sini, itu bergantian, itu bergerak terus. Itu normalnya begitu. Makanya kita lihat. Yang mana banyak hub ini. Oke. Simak baik-baik teman-teman. Perhatikan jarum di multitester manual. Kita cek yang ini dulu. Ini di bawah. Ini kita taruh di atas. Apakah bergerak? Oke, sorry. Sebelum kita cek dulu yang ini. Nyampe di 0 enggak? Tuh, enggak nyampe.
kelebihan arus. Kadang suka berubah-ubah kalau yang manual itu. Oke, pas ya. Oh, kalangan. Oke, ini di ke skala X1K ya. Lihat X1K, X1K. Di sini juga X1 bisa. Saya sukanya di X1 kilo ohm karena jarumnya kelihatan gerak-geraknya. Oke, kita cek lagi. Ini udah mulai error sebenarnya ya kali. Aduh, malum tester murahan bro, cuma gocap. Cek yang pin yang ini dulu sebelah kiri. Nah, apakah ada pergerakan? Error ini tester. Apa yang ada penggerakan di sini? Nggak ada gerak sama sekali. Coba cek lagi ya. Coba ini dulu sebentar. Yang bergerak ya, yang ini bergerak ya. Dibolak-balik, kita balik lagi. Gerak juga sama. Berarti ini buat ke lampu ya, ini buat ke lampu. Coba ini lagi sekali lagi, penasaran nih. Dikit amat geraknya. Oh, oh, ini gerak bro. Kadang kondisinya mungkin kotor ini. Oke, gerak ya. Merah di bawah tuh, lihat. Nah, kalau kesini nggak mau dia. Nggak ada gerak sama sekali. Biarpun kurang ini, tapi gerak sama sekali. Kita tinggi ini, gerak enggak. Ini tidak ada gerak sama sekali nih. Oke, berarti ini yang 10 yang ke atas, ini yang ke arah lampu. Jadi kalau ini intinya kalau dicek bolak-balik ini berarti yang ke 10 cas ya, cas sama ke arah pengecasan lah ya. Ini buat ke arah perlampuan. Kalau cek bolak-balik ada bergerak berarti ke arah lampu. Di luar itu kondisi kiprok tidak baik. Oke. Di luar pengecekan tadi kondisi kiprok tidak baik, berarti kalau pengecekan secara yang tadi itu kondisi kiprok masih baik. Kadang para penonton YouTube sudah klaim kalau ini kondisi nggak kok yang kiprok yang jeleknya nggak dicek. Nah, kebetulan ini tidak ada teman-teman, saya mohon maaf tidak ada ya yang kiprok yang sudah error. Tapi dengan pengecekan tadi mudah-mudahan dipahami mana pengecekan yang bagus, kondisi kiprok yang baik. Kalau yang di luar tadi berarti kiprok keadaan tidak baik. Nah, sekarang jalur yang mana nih? Yang pin yang mana yang di 10 lampu? Pin yang mana yang buat 10 cas? Mana yang buat kaki? Mana yang buat kemasa? Siapa tahu teman-teman mengalami masalah di kabel, mungkin ada menemukan kabel yang enggak ada soketnya atau pengen bergantian soket, beli soketnya bukan yang original, sedangkan warna kabelnya agak berbeda. Nah, cek dulu sekitar sini, mana buat ke 10 lampu, mana buat ke 10 cas, mana buat kaki, mana buat kemasa. Makanya simak videonya. Oke, kita menggunakan, kalau saya yang digital ya. Teman-teman sabar kalau ya tutorial. Kita arahkan ke bit yang suka ada bunyinya.
Ini dioda soalnya nih, dioda. Oh, dioda ya. Gimana caranya, begini apa begono? Coba begini. Oke, saya mau minum dulu biar lancar bikin tutorialnya. Kadang bicara pun susah, kadang banyak lupanya. Kalau ngomong depan kamera sedikit blank teman-teman, seperti melihat hantu. Padahal sendiri saya belum pernah lihat hantu. Janganlah. Oke, kita cek dulu. Oke, bunyi kan? Nah, nyambung berarti. Kita cek yang ini dulu. Apakah ada tegangan, resistansinya? Tidak ada. Tidak ada. Berarti bukan 10 casnya bukan di sini nih. Karena mulai arus datang dioda ya, nanti kita jelaskan. Kita ngecek dulu aja. Kita ke atas dulu nih. Nah, ada resistansinya teman-teman, lihat atas ya tuh. Nah, ada resistansinya. Ini di atas. Berarti ini 10 cas adanya di atas karena arus dioda masuk, arus pertama masuk plus menuju ke min ke sini, bukan ke min maksudnya ke 10 ke apa tuh kaki. Nah, ini bentuknya. Ini rangkaian dioda dalamnya saya juga tidak paham kayak gimana rangkaiannya, yang jelasnya gimana ya. Tapi bisa kalau misalnya ini enggak error bisa dengan dioda, ada rangkaian dioda. Kalau buat ada berapa dioda kalau pengen bikin kiprok sendiri ya. Ini seperti gambarnya tuh ini. Kenapa dicek di sini bisa, dicek sini nggak bisa ya? Ini kan dioda. Gambar suka ada gambar gini ya. Intinya begini dioda itu bulat ya. Dioda itu macam-macam ya. Ini kepalanya, ini suka begini nih. Kalau yang salah saya gambar, kalau yang tahu koreksi aja, maaf nih. Kurang lebih segitu mungkin. Jadi ini plus, ini min. Jadi harus masuk dari sini, yang tadi ini. Ini masuk dari sini. Ini karena ada resistansi, masuk sini betul-betul yang tadi yang hitam di sini. Ya, masuk sini, ketemu di sini. Terbentuklah resistansi yang tadi. Tapi kalau yang dari sini tadi, yang dari bawah, yang merah kan harusnya plus ya. Yang merah dari sini dia tidak mengeluarkan arus resistansinya karena nggak bisa. Kalau arus dari sini nggak bisa, arus plus dari sini nggak bisa masuk. Kalau bisa masuk ini berarti ini jebol. Arus masuk itu harus dari sini plus. Karena dioda itu fungsinya penyarah, searah tidak bolak-balik ya. Itu fungsinya. Jadi arus motor kiprok itu berarti pengecasan dari 10 cas. Arus awalnya. Berarti yang 10 cas itu yang atas. 10 cas taruh di atas ya. Ini 10 cas taruh di sini, ini ke arah aki, menuju ke aki. Mungkin tadi paham tentang dioda tadi. Jadi nggak bisa bolak-balik teman-teman, ini 10 cas. Begitu cara ngeceknya. Ini kan saya ngetes dioda. Nah, kalau 10 lampu, buat ngecek 10 lampu nggak bisa ini. Ini nggak bisa digunakan di 10 lampu. Di bolak-balik pun nggak ada resistansinya dia. Cek dulu. Nah, bagaimana cara mengetahui 10 lampu di pin sebelah mana? Disilang. Kalau versi saya disilang. Ini 10 cas, 10 lampu di sini. Nah, di atasnya masa. Soalnya nggak sejajar, biasanya nggak sejajar ya, teman-teman, patokannya nggak sejajar, 10 sampai 1 nggak sejajar kiri kanan. Dia nyilang. Nah, di sininya masa, di atas 10 lampu masa, dia sejajar sama masa. Pokoknya di atas 10 lampu itu masa. Ya. Yang di bawah
dekat sejerama sepul cas itu yang ke arah ke aki. Oke, paham sini? Jadi silang. Itu pun di sepul yang kiprok yang lama seperti kiprok grand. Saya kebetulan gak ada kiprok grand juga nih. Oke, kita kiprok grand ya. Saya nggak punya kiprok grand, kita gambar aja. Nah, beda sama yang kiprok yang soket hitam sama yang hijau biru ini beda ya posisinya. Pernah saya di video sebelumnya ditentang untuk membuat lampu lebih terang dengan di lampu grand. Pernah saya di video sebelumnya, lihat aja teman-teman. Jadi 10 lampu di sini, 10 lampu, sini 10 cas. Salah. Sini 10 cas. Ini 10 cas, ini 10 lampu. Sini masa dia. Sini ke arah aki. Kalau dia di soket hitam, yang di soket hitam, intinya sama, cara mengeceknya sama. Jadi kalau teman-teman mengatakan, nah seperti itu, misalkan teman-teman mengalami ada soket hitam, pas dicek kok beda sama yang ini tempatnya, tapi tetap zigzag. Nantinya kita ngecek 10 cas dulu, yang 10 cas di sebelah mana. Ngeceknya persis kayak seperti tadi, dicek dulu 10 yang buat lampu mana, yang cas mana. Biasanya kalau yang lampu ini kan dicek, kalau ini harus bolak-balik, ada bergerak dari yang ininya bergerak, jarumnya bergerak. Oke, sebentar. Jarum ini bergerak bolak-balik, berarti ini daerah yang arah ke 10 lampu, dari ke 10 lampu ya, lampu ke 10 lampu mulai yang arah ke lampu, berarti ini yang kiprok. Ceknya sama, cuma posisinya yang berbeda, di sebelah kiri, sebelah kanan. Nah gitu teman-teman, sebenarnya seandainya teman-teman menemukan seperti itu, jadi cara mencarinya seperti tadi, yang manakah 10 jalur yang dari 10 lampu ke arah lampu, manakah jalur pengecasan dari 10 cas mengarah ke aki. Begitupun caranya, cara mengecek mana pin yang dari 10 cas, pin-pin yang ini, mana pin yang ke 10 lampu, mana pin yang ke 10 cas. Yang dari 10 cas ke arah pin ini, colokinya kemana, yang masak kemana. Ya itu caranya sama tadi dengan digital. Jadi menggunakan yang dicek itu 10 cas dulu. Nah 10 lampunya dimiring zigzag, sama kan seperti ini. Itu kalau versi saya. Aduh, mumet. Mungkin kalau para pemula nih mumet nih ya, yang udah pintar mah ya nyengir aja dia. Oke teman-teman, segitu aja teman-teman yang udah pintar ya, mohon dikoreksi lah kalau ada yang salah ya. Kadang-kadang suka ada yang lupa ya bikin tutorial ini. Kalau yang mudah-mudahan teman yang pemula yang baru belajar bisa paham tentang tutorial yang telah saya jelaskan tadi. Yang kekurangannya saya mohon maaf, mungkin itu kekurangan saya. Saya udah berusaha menjelaskan sedetail mungkin tentang masalah kiprok, pengecekan kiprok mana yang masih baik atau tidaknya, mencari jalur pin yang mana yang kabel buat 10 cas, 10 lampu, masa buat aki. Udah saya cek tadi caranya, mudah-mudahan dipahami. Oke, sampai di sini saja ya tutorial dari Sim Mogok Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.